Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan Bu Nurul pada pembelajaran tematik. Untuk tema 1 masih tema 1, tetapi kita sudah masuk ke subtema 2, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada salah satu permainan, yaitu sepak bola. Di dalam permainan sepak bola itu terdapat banyak sekali gerakan. Contohnya yaitu gerakan menendang, berjalan, dan juga berlari. Nah, dalam melakukan permainan ini hampir semua anggota tubuh bergerak. Jadi, tulang dan otot bersama-sama bekerja sama dengan baik agar bisa bergerak. Sekarang coba kalian amati kegiatan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Kaki kalian bisa bergerak saat kalian menendang ataupun berjalan. Tangan kalian bisa digunakan untuk melempar, mengayun, memegang, maupun menggenggam. Mengapa hal itu bisa terjadi? Tentunya kalian sudah tahu jawabannya. Karena pada materi yang sebelumnya atau pada pembelajaran yang sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa hewan dan manusia itu bisa bergerak karena adanya tulang dan juga otot. Tulang dan otot ini bekerja secara bersama-sama membentuk sebuah sistem yang dinamakan sistem gerak. Nah, untuk kali ini kita akan lebih mempelajari tentang tulang pada manusia. Oke, tulang pada manusia itu terdiri dari 206 tulang yang saling berhubungan dan membentuk rangka tubuh. Sekarang, mari kita mempelajari tentang rangka tubuh. Rangka tubuh menopang tubuh sehingga kita dapat berdiri. Rangka tubuh juga merupakan alat gerak tubuh. Tulang-tulang penyusun rangka dikelompokkan menjadi rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak yang terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Selanjutnya, kita akan mengenal tulang penyusun rangka kepala. Tulang penyusun rangka kepala antara lain tulang dahi, tulang air mata, tulang tapis, tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, dan tulang baji. Selanjutnya, kita akan mengenal tulang penyusun rangka badan. Rangka badan dimulai dari leher sampai panggul. Rangka badan terbagi menjadi 5, yaitu tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, dan tulang belakang. Penyusun tulang dada dan tulang rusuk antara lain hulu tulang dada, badan tulang dada, tulang taju bedang, 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang gelang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Untuk tulang gelang panggul terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Selanjutnya, untuk tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas kelangkang bersatu,
dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya, tulang anggota gerak yang terdiri dari tulang anggota gerak atas yang berupa tangan dan tulang anggota gerak bawah yang berupa kaki. Berikut ini bagian-bagian dari anggota gerak atas: tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan untuk tulang anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, anak-anak kelas 5, setelah kalian mempelajari tentang rangka tubuh manusia, sekarang kita akan belajar tentang tulang beserta fungsinya. Jadi, kita akan mempelajari apa saja tulang-tulang tadi yang telah disebutkan pada rangka tubuh manusia, dan kita akan mencari atau mempelajari tentang fungsinya. Tulang dan fungsinya. Tulang hasta membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas menjadi penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil, tulang yang menyusun lengan bagian bawah serta menghubungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan menghubungkan antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Tulang telapak tangan menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Tulang paha sebagai penyangga tubuh serta menghubungkan tubuh bagian pinggul dan lutut. Tulang kering sebagai penyangga berat tubuh serta penghubung antara lutut dan pergelangan kaki. Tulang betis mendukung tulang kering dalam menopang tubuh dan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tulang pergelangan kaki memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel dan penghubung antara tulang tungkai bagian bawah dengan telapak kaki. Tulang telapak kaki memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Tulang jari kaki berfungsi sebagai pijakan dan menjaga keseimbangan tubuh. Anak-anak, berbagai kegiatan bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Itu semua tidak terlepas karena adanya karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita semua telah diberi kelengkapan dan juga kesempurnaan dari fungsi bagian-bagian tubuh kita. Nah, sehingga kita harus bersyukur. Sudahkah kalian semua bersyukur atas semua pemberian Tuhan? Nah, salah satu cara untuk mensyukurinya yaitu kita menggunakan nikmat dari Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik. Nah, di sini Bu Nurul punya sebuah kisah inspiratif ya. Coba kalian buka buku tematik kalian, buku paket ya. Buku paket halaman 69. Di sini ada kisah inspiratif yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Silakan kalian baca terlebih dahulu ceritanya. Setelah kalian membaca tentang kisah inspiratif penyandang cacat yang sukses tadi, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian masih mengeluh dengan pemberian Tuhan?
Atau kira-kira kalian sudah lebih bersyukur atas karunia Tuhan? Tentunya sudah harus lebih bersyukur ya, karena kita sudah diberikan kesempurnaan. Oke, sekarang Bu Nurul akan menampilkan beberapa ide pokok dari bacaan yang telah kalian baca atau dari kisah inspiratif penyandang cacat yang sukses tadi. Silahkan kalian salin pada buku tematik kalian halaman 71 ya, ide pokoknya. Berikut ini ide pokok dalam setiap paragraf pada bacaan penyandang cacat yang sukses. Paragraf 1. Si D lahir dengan kondisi memprihatinkan. Paragraf 2. Meski tubuhnya tak sempurna, si D tidak pernah mau merepotkan orang lain. Paragraf 3. Si D memilih keluar dari Yayasan Swaprasidya dan mencari pekerjaan lain. Paragraf 4. Si D memulai usaha dengan modal 1 juta rupiah dari sumbangan Pemda DKI. Paragraf 5. Si D sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Paragraf 6. Berkat kegigihan si D, ada pengusaha lokal yang menyumbangkan sepeda motor. Paragraf 7. Si D terus mengembangkan pemasaran produknya. Paragraf 8. Kini si D bisa mengantongi keuntungan 1-2 juta rupiah per bulan dari usahanya. Oke, kalian telah menuliskan ide pokok berdasarkan kisah inspiratif tentang penyandang cacat yang sukses. Nah, sekarang Bu Nurul akan menyampaikan sebuah pesan penting. Membaca itu merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Salah satunya karena membaca itu menambah wawasan dan juga pengetahuan kita. Nah, tapi apakah kalian tahu kalau ketika kita membaca, kita itu sebenarnya bisa mengetahui isi bacaan itu dari sampul atau cover. Ketika kita akan membaca, biasanya kita akan melihat sampul atau covernya terlebih dahulu. Misalnya di sini ada organ gerak hewan dan manusia. Berarti isinya ini nanti di dalam buku ini nanti berkaitan tentang organ gerak hewan dan manusia. Karena sampul dan cover itu mewakili isi dari bacaan atau isi dari cerita itu. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang cover atau sampul. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni sisi depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover haruslah memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Anak-anak kelas 5, untuk hari ini kita telah belajar tentang rangka tubuh manusia, tulang beserta fungsinya, dan kita juga sudah mengenal apa itu cover atau sampul buku. Jika kalian masih ada yang kesulitan, bisa nanti langsung ditanyakan kepada Bu Nurul ya.
Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa kalian juga berdoa terlebih dahulu. Dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan mendapatkan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.